Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kami Shalom. ya dalam program Back to the Bible, kembali ke Alkitab. Hari ini saya akan berdiskusi dengan sahabat saya. Kami sama-sama alumni dari satu perguruan tinggi. Tentunya beliau juga sudah menyelesaikan S2-nya. Hari ini mungkin kami akan berbicara tentang bagaimana kasih mula-mula itu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ketika kita mungkin baru mengenal Tuhan sebagai petobat baru, betapa cintanya kita kepada Tuhan, begitu ya Bu ya. Begitu Ya, cintanya kita betul, Pak. kepada Tuhan, mungkin pagi, siang, bahkan pagi-pagi kita sudah bangun renungan. Ya, tetapi seiring berjalannya waktu, dengan banyaknya tantangan, banyaknya godaan, membuat kita makin menjauh dari Tuhan. Ya, ini adalah bagian dari realitas hidup memang yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Nanti saya akan berbicara atau bertanya kepada Bu Maris, kira-kira apa sih yang menjadi, kenapa sih orang dengan gampang berpaling kepada Tuhannya? Ya, pertanyaan saya Bu buat Bu Maris, kenapa kasih itu begitu cepat memudar? Ya, kenapa tidak awalnya baik, tapi dalam beriringnya waktu membuat orang makin jauh dari Tuhan? Ya, saya Ya, persilahkan. terima kasih Bapak Melki. Sebelum saya mungkin menjawab pertanyaannya, ini sangat menarik ya, sangat menarik sih topiknya ini. Menurut saya, kalau cinta mula-mula itu benar seperti yang Bapak Melki sebutkan itu, kenapa sih kita awal-awal itu sangat mencintai gitu kan? Aku praktisnya aja deh, seperti ini contohnya ya. Untuk mencintai seseorang itu kan biasanya kita itu ada 3 poin kalau menurut aku ya, 3 poin. Ya, yang pertama itu adalah intensif. Ya, yang kedua itu adalah prioritas kita. Benar nggak? Dan yang ketiga itu adalah bagaimana kita untuk kualitas kita, atau biasanya kan kalau kita sebut sekarang itu kayak quality time kan, orang-orang pada sebutnya gitu ya. Jadi sebenarnya waktu kita mencintai Tuhan itu pasti kita selalu intensif kan, berdoa. Terus kita kalau ditanya nih, kamu hari Senin mau kemana? Aku mau ibadah gitu kan, ibadah pemuda. Terus hari Selasa kamu kemana? Ya ibadah pemuda juga dong. Terus diajakin sama teman-teman kita kadang kan, tapi kita nggak mau, aku nggak mau, aku maunya pokoknya mau ibadah aja gitu kan. Itu karena kita memberikan waktu kita sepenuhnya gitu kan, intensif kita sama Tuhan. Ya benar nggak? Terus yang kedua itu bagaimana kita itu kayak memprioritaskan. Ibarat kata ya praktisnya, kalau kita pacaran sama seseorang atau kita lagi PDKT, pastikan kita selalu memprioritaskan dia daripada diri kita sendiri, benar nggak? Iya. Ya kan? Kadang kan kita memprioritaskan dia, orang pihak yang kedua daripada diri kita sendiri. Nah, kenapa kita seperti itu? Karena kita memang benar-benar cinta kita itu mula-mula itu sangat menggebu-gebu gitu kan. Tapi bagaimana seperti yang sudah gitu kan, apakah kita masih mencintai dia misalkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin karena apa sebab akibatnya gitu kan. Dan yang ketiga itu yang paling penting, bagaimana kita untuk quality time sama Tuhan gitu kan. Quality time, berdoa di pagi hari, baca firman Tuhan, terus merenungkan kehidupan kita setiap hari, berjalan bersama Tuhan. Itu kan. Nah, kalau kita udah lakukan itu, yang tiga-tiga itu dengan konsisten, pasti kita akan mendapatkan hasil dan buahnya. Benar nggak? Tapi pertanyaannya kan, Pak Kopa, apakah kita masih sama dengan cinta mula-mula kita itu dengan yang sekarang? Ya kan? Ada orang bilang seperti ini, misalkan pacaran kan, belum suami istri nih kan, halo sayang, selamat pagi, udah bangun belum? Nah, terus kalau pergi misalkan ke mall atau shopping atau gimana, terus dibukain pintu
mobil gitu kan, silakan masuk sayang gitu. Tapi kalau udah ibu-ibu, udah bapak-bapak, apakah dibukain pintu? Iya kan? Iya, iya, Iya iya. nggak sih? Apakah dibuka? Jangan-jangan dibiarin aja kayak gitu. Ya. Jadi tadi pertanyaannya, bagaimana? Apakah sudah pudar atau tidak? Sebenarnya menurut aku begini, mungkin pudar itu bukan karena waktu juga. Pudar Bukan itu karena bukan waktu. karena Oke, waktu menarik juga. ini. Bukan karena waktu, tapi Bukan karena karena waktu. Bukan karena keadaan juga. Karena menurut aku, kalau cinta itu adalah hati kita. Jadi seperti kita mencintai pasangan kita, bukan karena waktu, bukan karena keadaan, atau bukan karena LDR. Kalau orang-orang pada bilang kan LDR gitu kan. Nah, tapi itu karena hati kita yang melekat kepada Tuhan sebenarnya, Mel. Benar nggak sih? ya, Jadi sebenarnya bukan karena keadaan kita. Ya, kita kadang bilang gini kan, jangan-jangan gara-gara pekerjaan gue nih gitu kan. Gue jadi lupain Tuhan nih gitu. Sebenarnya ya. enggak. Itu sebenarnya adalah hati kita. Hati kita yang udah jauh kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu enggak jauh ya. Sebenarnya Tuhan itu enggak jauh. Dan Tuhan juga enggak pernah meninggalkan kita. Tapi kita yang meninggalkan dia. Kita yang Oke. menjauh daripada dia gitu. Oke, Ya, ini coba gimana tuh? yang menarik ini pertanyaannya adalah, apakah karena ada cinta yang lain menyebabkan orang tidak lagi jatuh cinta kepada Tuhan? Misalnya nih, orang udah terlalu sibuk dengan pekerjaannya, atau ada yang membuat mungkin dia sudah pacaran dan dalam tanda petik pacarannya mungkin sudah tidak sehat, ataukah ada demikian? Gimana Bu Maris menanggapi hal-hal yang demikian? Kalau menurut aku sebenarnya seperti ini ya. Mungkin ini seperti yang kamu bilang itu, Bapak Melki yang bilang ini adalah seperti cinta yang sudah tawar, ya kan? Oke. Kasih yang sudah tawar gitu kan. Tapi menurut aku sebenarnya bukan karena keadaan itu atau keadaan ini atau pekerjaan atau tempat yang membuat kita pudar mencintai Tuhan. Contohnya, misalnya seperti ini. Seperti ini ya contohnya. Sekarang kan lagi pandeminya nih kan, corona, ya kan? Kan berarti kita kalau kayak gitu bisa juga dong, bisa bilang dong kalau kayak gitu, oh berarti gara-gara corona nih, nggak ke gereja nih, nggak mencintai Tuhan. Tapi belum tentu kan, ada orang yang misalkan nggak ke gereja tapi memberikan hatinya kepada Tuhan. Oh, ini menarik ini. Iya, Gimana kita mengukur itu semua? Dia nggak ke gereja tapi dia mencintai Tuhan. Ini gimana iya. itu? Begini. Jadi kalau menurut aku, dia itu tetap mencintainya itu di dalam hatinya. Dengan seperti ini, misalkan tidak melakukan kesalahan atau larangan-larangan yang Tuhan tidak suka dalam kehidupan kita. Itu praktisnya tuh, contoh praktisnya. Tapi sebenarnya kalau kita kembali back to Bible seperti program Bapak kan, ya kita memang harus seperti jemaat di Efesus itu, jangan seperti jemaat di Efesus itu maksud saya kan. Sebenarnya kan Tuhan menginginkan jemaat di Efesus itu memberitakan Injil, iya nggak sih? Memberitakan firman Tuhan, ya kan? Memang kita harus seperti itu, memberitakan firman Tuhan, ya mungkin lewat seperti ini, biarpun nggak ketemu tapi virtual, banyak nonton gitu kan, jadi berkat buat saksi gitu. Nah, itu sebenarnya jalan Tuhan gitu kan. Kita nggak bisa bilang dong kalau misalkan itu, lu mah murka kamu nggak ini, kamu nggak gereja, nggak ini. Kan gini, kan belum tentu juga yang kita lihat itu sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu kan. Benar nggak sih? Iya. Apa aku yang salah? Tolong diluruskan. Iya, benar. Iya, benar. Oke, jadi kalau kita lihat tadi ya, dalam Yeremia pasal 2 itu tadi ya, ayat 1-8, dia berbicara tentang kasih, ibarat kasih yang mula-mula itu kan, bagaimana
awalnya Ya, mereka betul. dimanapun mereka mencari, tetapi setelah mendapatkan kan mereka nggak lagi kan. Ya, kira-kira itulah yang sebenarnya Betul, Pak. Betul. itulah sebenarnya yang menyebabkan kita ya itu kadang harus diuji memang sejauh mana kita mencintai Tuhan. Ya, Pertanyaan saya tadi ya. Bu ditegaskan, apakah memang bukan karena waktu atau karena orang sudah sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Misalnya begini, kadangkala kan di awal apa yang kita minta kan kita berusaha berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kabulkan. Ya, tetapi setelah Iya, Tuhan kabulkan, kita sudah semakin sibuk menjadi orang yang super sibuk, tapi kita lupa akan Tuhan. Iya, 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 betul. apakah karena pengaruh itu atau bagaimana? Oh, iya. Kalau masih ditanyakan yang itu ya, Ya, itu masih sebenarnya pertanyaan yang sama, Pak. ya, Tapi ya betul juga sih, memang tidak bisa dipungkiri juga kadang ya ada namanya itu cintanya itu udah tawar, ya kan? Kita bilang tawar lah dulu ya, kasihnya itu udah tawar. Tapi ya itu dia, kalau misalkan itu memang tawar, ya kita berdoa lagi lah, ya kan? Berdoa lagi supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Ya kan, jangan kita bilang, wah waktu pertama kali aku mengenal Tuhan, aku ngerasa Tuhan dekat banget gitu kan. iya, Loh, kok sekarang Tuhan hilang? Ya kan? Ya kan? iya, Jadi memang bisa juga gara-gara kita mungkin tidak mensyukuri kali ya. Tidak mensyukuri, tidak melihat kehadiran Tuhan, sehingga kita merasa kita itu gagal gitu kan. iya, Iya kan? iya, iya, Kok iya. aku gagal ya, aku merasa jauh daripada Tuhan lah, kok aku kayak nggak pantas sama Tuhan ya gitu kan. Tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah mungkin ya, Tuhan tidak pernah memandang kita seperti itu. Nah, kita yang harus mendekatkan diri kepada Tuhan lagi, ya kan? Pertanyaannya Bu, kira-kira mungkin ada tips nggak Bu? Selama ini kan mungkin banyak anak-anak muda yang awalnya mencintai Tuhan, tapi pada akhirnya dia lari dari Tuhan. Kira-kira ada nggak tips yang Ibu Maris tawarkan kepada mereka atau kepada orang-orang yang dulunya mencintai Tuhan begitu sangat, tapi sekarang sudah menjauh? Ya, kira-kira tips apa yang Ibu tawarkan kepada mereka supaya mereka berbalik kepada Tuhan dan mencari Tuhan lagi? Ya, tipsnya seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi, don't just yourself. Jangan pernah menganggap diri kamu itu bersalah di hadapan Tuhan. Iya. Ya, jadi kita yang harus mendekat kepada Tuhan. Kita ini diangkat Tuhan bukan karena kita baik kok, bukan karena kita suci kok, ya kan? Ya kalau kita bilang aku dipakai Tuhan karena aku suci, gimana dong? Apa kita suci? Enggak kan? Iya, jadi seperti yang program Bapak ini sangat menarik sih untuk dibicarakannya, back to the Bible itu berarti kita harus kembali kepada nature-nya Tuhan gitu kan. Kita ini anak-anak Tuhan di hadapan Tuhan seperti apa? Ya kita manusia lemah, tapi kita sudah kuat kan oleh karena Tuhan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, jangan pernah merasa, ya tipsnya itu, jangan pernah merasa, oh aku udah jauh banget nih sama Tuhan, aku udah salah banget nih melakukan kesalahan. Apalagi kan mungkin anak-anak remaja, anak-anak pemuda, ya kan, pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya kan. Tapi kita jangan pernah menganggap diri kita itu salah. Tapi kita harus meminta ampun. Langsung kita bersyukur di hadapan Tuhan, terus kita minta ampun kan. Minta ampun di hadapan Tuhan, terus kita melakukan apa yang Tuhan. Ya, Artinya harus kita kembali kepada Tuhan dan mengoreksi diri kita. Ya kan? ya betul. Mengoreksi diri kita supaya kita kita harus mencari penyebabnya nih. Kira-kira apa sih yang menyebabkan saya menjauh dari Tuhan? Ya, itu perlu ya Bu. Ya, apa sih yang menyebabkan tawar hati atau mungkin ngerasa jauh sama Iya. Tuhan, ya kan? Seolah-olah Tuhan tidak Betul. ada.
seolah-olah Tuhan tidak ada, tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu Kita dia. yang tidak sadar melupakan diri dan meninggalkan Tuhan. Ya, ini menarik. Ya, Itu sebenarnya poin penting ya. Poin penting bahwa ini ya, aja dulu apa namanya sekarang aku lebih ini aja dulu. Gimana sih pengalaman Ibu dalam mengiring Tuhan? Ya. Sedikit aja Bu, coba ya. bocorkan rahasianya sedikit aja bagaimana karena saya begitu Bocorin nggak ya? ya, karena Ibu kan apa namanya Dibocorin. dulu kan sangat ini apa namanya aku lihat sangat antusias melayani Tuhan. Nah, saya nggak tahu sekarang itu nggak tahu sekarang seperti apa, tapi mudah-mudahan dari pertama sampai hari ini masih tetap seperti Masih yang sama ya? ya. Ya, betul banget. Kalau Bapak tanya seperti itu kan, Bapak sebenarnya sudah secara sekilas diketahui atau tidak diketahui pasti sudah tahu lah jejak-jejak kehidupan saya kan, apalagi kita sama-sama berjuang gitu. Cuman ya seperti Bapak bilang kan, kayaknya Bapak juga pernah bilang deh waktu di kampus kan, si Maris ya kalau berdoa itu kenapa ya bisa begitu seperti itu kan. Tapi sebenarnya itu natural kan kita lakukan. Cuman kalau pengalaman saya untuk sekarang ini, saya lebih dewasa aja. Berpikir seperti ini, Tuhan kenapa saya, kan kata Tuhan kan, dimanapun kamu berada, aku yang kayak apa tuh, menempatkan kan. Kayak kan, kayak apapun yang kita laksanakan sekarang, apapun yang kita kerjakan sekarang, itu tidak lepas dari tangan Tuhan lah, ya kan. Jadi kalau aku sih sekarang sebenarnya ngerasain kayak, ya mungkin Tuhan menetapkan aku di tempat ini seperti itu. Jadi saya tidak pernah ngejudge Tuhan kenapa saya seperti ini, teman-teman aku nggak seperti saya, seperti itu. Ada satu titik memang kayak down gitu kan, kayak ngerasain kayak gitu. Tapi kembali lagi, aku ini ditaruh Tuhan di sini. Dimanapun aku berada, itu kehendak Tuhan, rencana Tuhan gitu. Jadi saya tidak pernah seperti menyalahkan Tuhan gitu. Ya, artinya dia harus ya itu pengalaman harus mengerti bahwa dia adalah orang pilihan Tuhan yang dia tidak boleh lupakan ya, dia harus jaga itu benar-benar. Ya, betul. Nah, saya bisa pastikan ya, memang kalau kata saya bisa pastikan memang apa namanya jatuh bangun kita mungkin dalam mengiringi Tuhan itu biasa saja. Iya. Ya, betul. Nah, artinya begini. Jatuh bangun kita mungkin ada grafiknya kita ya, kita mungkin naik turun lagi. Yang paling berbahaya itu jangan stagnan. Jangan stagnan, boleh jangan turun. Sampai kita, kalaupun turun, usahakan naik lagi. Ya, grafik itu. Dalam itulah artinya kita sebagai manusia benar-benar sadar dalam mengiring Tuhan itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Ada banyak persoalan mungkin yang kita boleh membuat kita menghindar dari Tuhan, tetapi kembali lagi seperti yang Ibu katakan tadi, dia harus tahu Tuhan mau memakai dia secara berharga. Iya, betul Pak. Jadi kayak posisinya itu kan kita harus memikirkan ke depannya kita itu tetap harus di dalam Tuhan. Jangan sampai kita ngerasa Tuhan itu jadi tidak ada seperti itu kan. Kita boleh jatuh bangun seperti Bapak bilang, tapi kita tetap harus konsisten apa yang kita kerjakan itu untuk Tuhan di kemudian hari gitu kan. Begitu enggak Pak? Betul, oke. Ya seperti itu. Kalau misalnya kayak ini Pak, kan kata-kata orang sekarang ini kan pada bilang kayak gini, Tuhan belum selesai bekerja atas dirimu. Amin. Ya kan? Jadi setiap aku dan Bapak secara pribadi, lepas pribadi, Tuhan punya misi kan. Dan kita nggak tahu 1-2 tahun ke depan kita seperti apa, terus kita bertemu dengan orang-orang seperti apa. Mungkin saya bertemu dengan Pak Melki seperti ini, ya kan? Walaupun lewat virtual kita melakukan sharing-sharing kayak gini, ya kan. Artinya memang segala sesuatu pada akhirnya akan baik ya. Segala sesuatu akan baik. Iya, segala sesuatu pada akhirnya baik dan kita jangan pernah menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi tanpa mereka kita tidak apa-apa. Ya, artinya
biarkanlah mereka, apakah itu lawan, apakah itu kawan. Amsal bilang begini, Iya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. menajamkan Ya, sesamanya. artinya Haleluya. maka kalaupun belum hari ini belum akhirnya, maka hal itu belum merupakan akhirnya, karena akhirnya selalu baik. Betul, Ya, selalu baik betul. Itu bagi yang orang sudah, yang itu mengasihi sudah Dia, bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ya, yang kembali ke mengasihi tadi, Dia. ke Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Ini Amin. poin Haleluya. penting. Kalimat terakhir, Bu, apa yang Ibu mau sampaikan? Apa namanya, dari kasih yang mula-mula itu, bagaimana menurut Ibu sebagai kalimat penutup, atau apa yang mau disampaikan? Ya, itu tadi poinnya saya itu kita harus tetap kita harus tetap konsisten dalam iman kita kepada Tuhan. Ya seperti yang saya bilang tadi, jangan pernah berubah, ya kan? Jangan pernah berubah. Tetaplah kita melakukan quality time bersama Tuhan, berdoa bersama Tuhan. Tetaplah kita prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam setiap langkah kita, ya kan? Jangan pernah memprioritaskan orang lain, ya kan, dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, kita prioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Seperti kita mencintai Tuhan, awal mula-mulanya itu kita akan menggebu-gebu banget. Bahkan mungkin ya, seperti kita dulu ya, kalau aku ngerasa gini dulu, aku pengen banget nih tidur di gereja nih, pengen banget nih mau bangun pagi-pagi terus berdoa nih, terus pengen banget mau bersih-bersihin gereja. Ya pokoknya aku mau bersihin gereja lah gitu kan. Kadang kan kita ada hati itu, atau kita lagi kerja beresin gereja, kita benar-benar bersih banget gitu ya. Karena kita anggap itu rumah Tuhan. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita itu sebenarnya sangat mencintai Tuhan itu, pribadi Tuhan itu kan. Jadi jangan sampai pudar, tetap lakukan, konsisten, terus kita harus rendah hati dimanapun. Ya rendah hati itu penting ya Pak. Jangan sampai sombong, walaupun mungkin Bapak Milky nanti akan jadi orang hebat, ya kan? Amin. Ingatlah kita orang-orang kecil ini. Ya, itu. Ingatlah kita orang-orang Amin. kecil ini ya. Amin, amin, amin. Ini Iya. apa namanya? Itulah hal-hal yang luar biasa. Artinya saya menangkap pesan bahwa kembali kepada Tuhan dan ingat pesan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, dan kita berharap kasih yang mula-mula itu kembali lagi tumbuh dalam diri kita. Kalau ada di antara kita sekarang Amin, amin. yang mungkin dia merasakan seolah-olah Tuhan tidak berkarya dalam hidupnya, poin penting adalah kembali kepada Tuhan. Dia setia menunggu kita. Ya, ibarat bagaimana seorang betul. Bagaimana seorang apa namanya anak yang hilang itu, dalam perumpamaan anak yang hilang itu, dia menjual harta bapak, memakai harta bapaknya, dibagikan harta kekayaan mereka, dia pergi menghamburkan semua hartanya. Tapi pada akhirnya ketika dia sudah tidak mendapatkan apa-apa, lalu dia berkata dalam hatinya, di rumah bapaknya banyak makanan, banyak minuman yang tidak terkurang. Lebih baik aku pulang kepada bapakku, bukan lagi mungkin tidak diangkat sebagai anak, tetapi biarlah aku bekerja ke rumah bapakku, katanya kan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika bapaknya melihat dari jauh, bapaknya lah yang lebih dulu, lebih dulu untuk memeluknya. Artinya pesan yang kita dapat adalah kembalilah kepada Tuhan, dia setia menunggu kita. Amin ya. Ya betul. Amin. Kira-kira inilah diskusi. Itu sudah jawabannya Pak. Amin. Ya, kira-kira ini diskusi kami. Biarlah diskusi kita ini Bu memberkati banyak orang. Ya, biarlah lewat program kita ini, biarlah mereka juga banyak yang mencintai Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Saya rasa ini Bu yang kita diskusikan. Mudah-mudahan kita boleh bertemu lagi di kesempatan berikutnya.